cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku. Lo aku sing kelaru. My goodness, maaf. Oh, bagianku yo mau ngapunten. Nyalahke wong liya yo. Duh, aku yo. Aku lo yo. Aduh, ngapura yo. Lagi ya. Yuk. Yo kuwi Petrus sing ora sampurna. Kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat terkesan dengan firman dan selalu menyentuh. Petrus yang temperamental, Petrus yang telah melakukan banyak kesalahan. Kita tahu kesalahan Petrus, tidak usah kita ulang-ulang, mengkhianati, gaya pahlawan dan aneka hal. Ning ra ono wujude. Ketika Yesus bangkit, menampakkan diri dan tetap nanting kepercayaan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku, mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu ketika Petrus mengatakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan kemudian Yesus mempercayakan tugas besar, gembalakanlah domba-domba. Lagi Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab sekali lagi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kok pengluru ya, Petrus wis deg-degan. Dan sekali lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Hari ini saudari-saudara, pertanyaan itu gemakanlah dalam hati Anda dan saya. Narti, apakah engkau mengasihi aku? Ellen, apakah engkau mengasihi aku? Kanto, apakah engkau mengasihi aku? Dirman, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban Anda apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yuk bareng yuk. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yuk bareng yuk.
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dari hati yang terdalam kita katakan dan keras, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu membawa konsekuensi benar besar loh Bapak Ibu dan saudari-saudara. Ketika Allah dengan sangat serius nanting apakah engkau mencintai aku, dan Petrus bersama saya dan Anda mengatakan benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dampaknya adalah kita yang telah mengalami pesona akan Paskah, sebagaimana cerita kisah para rasul dalam bacaan pertama, kita berani menyanggupkan diri dan terbuka hati pada Tuhan untuk diberi kepercayaan yang besar, lebih besar lagi ketika kita sanggup melakukan perkara-perkara kecil dalam kehidupan. Maka ada pepatah sing wis diwenehi saya akeh. Ning sing diwenehi sithik ora dicake, ora dibal diwenehi meneh. Mulane wong sing sanggup repot dadi ditarik merono mrene. Mbok ning kampung, mbok ning kantor, mbok ning pekerjaan, mbok ning gereja. Tetapi kalau Anda dan saya itu mengalami pengalaman kebangkitan Tuhan, memang kita itu didorong oleh Roh Kudus untuk menyanggupkan diri tanpa memandang bahwa aduh saya penuh dosa dan berlepotan dengan kesalahan. Petrus pun ditanting dan ditantang dan dipasrai tugas pengembalaan pada kewajiban, pada tanggung jawab, pada apa yang memang menjadi keseharian kita yang sebaiknya, selayaknya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pasti Anda sanggup. Amin. Karena ini tidak jauh dan tidak asing. Anda pun selama ini telah melakukan tanggung jawab semaksimal mungkin, semampu mungkin, sesuai dengan apa yang dititipkan Allah pada saya. Kalau seorang bapak ngulawentah anaknya dengan bekerja keras supaya menghasilkan kesejahteraan, itulah pengembalaan Anda. Kalau seorang ibu sungguh-sungguh gatek bojoran anak-anak, omahe resik masakane enak, ya kuwi tugasnya ibu. Kalau saya sebagai pelajar atau mahasiswa, saya sungguh bertekun dalam kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada saya melalui pembelajaran di sekolah ataupun di universitas, sehingga hasilnya adalah baik, ya kuwi pancen pengembalaanku. Dan itu harus lahir dan sewajarnya lahir kalau Anda dan saya memang mengalami Paskah Tuhan, mengalami kebangkitan Tuhan sebagai karunia. Allah kok tresnane marang aku sakmono gedene. Tuhan cintanya padaku kok sedemikian besar. Dan para rasul bersikap seperti itu. Ketika memuliakan Tuhan dengan karya-karya bahkan penyembuhan, pewartaan di bait Allah dan di mana-mana, mereka ditangkap dan disidang, dan sidang menjadi kesempatan mereka untuk bersaksi. Maka ketika ditanyakan kepada mereka, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Petrus berdiri dan menjawab, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan kemudian Petrus bersaksi, siapa Tuhan Yesus untuk kita semua sebagai juru selamat. Lalu terakhir sidang, mereka tidak dibunuh, mereka tidak dihukum mati, tetapi disesaki dipolo, ya kan, lalu dilepaskan. Apa yang dikatakan dalam kitab suci? Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Apa yang kemudian dilakukan para rasul? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dahsyat ya. Dan itu menjadi inspirasi hidup kita pada masa Paskah ini. Hari-hari ini kita menyambut para tamu.
Lebaran, Idul Fitri ya. Sambutlah, sapalah dengan kegembiraan hati karena kita telah mengalami kebangkitan Kristus. Amin.